Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas ayat kursi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, ini disebut ayat kursi. Allahu, Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Allahu la ilaha illa, ulang, illa wal hayyul qayyum, kurang illa. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, illa huwa, kecuali dia. Nah, itu illa huwa, kecuali dia, dianya dia Allah. Maka dhamir hu ini kembalinya kepada Allah. Allahu, Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali Allah. Jadi huwa bisa hu, bisa huwa. Kalau hu namanya dhamir muttasil, huwa dhamir munfasil, berpisah. Makanya ketika ada orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus Allahu, Allahu, Allah, hu, Allah. Ini kan hu, Allahu, Allahu, Allah. Lama-lama kedengarannya cuma hu, 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 hu. Diambil domirnya ini artinya huwa, yaitu Allah. Begitu. Allahu la ilaha illallah. Illallah kecuali Allah, al-hayyu yang maha hidup. Hidup hayyun. Al-hayyu maha hidup.
Al-Qayyumu maha tegap atau lurus. La ta'khudhuhu, tidak mengambil. Tidak mengambil itu maksudnya tidak memakai dan tidak menggunakan. Tidak menjalankan. Sinatun, ngantuk. Tulisan ini ngantuk nih. Artinya ngantuk, sinatun. Ngantuk. Allah yang maha hidup, maha lurus tegap, perkasa, tidak ngantuk, tidak melakukan ngantuk, wala naumun, dan tidak tidur. Ini artinya tidur, tidak ngantuk. Lahu baginya ma sesuatu fis samawati yang ada di langit dikuasai, wa ma fil ardi dan sesuatu yang ada di bumi, jadi menguasai langit bumi. Tidak ngantuk, tidak tidur. Artinya terjaga. Allah selalu terjaga, tidak ngantuk, tidak tidur. Itu makanya dibaca sebelum tidur kita sebagai doa. Tidak mungkin akan kena sihir kita karena terlalu terjaga. Selalu terjaga. Harta kita akan aman, selalu terjaga. Ya, nggak kemalingan, nggak kebakaran. Bagaimana kebanjiran? Orang namanya sudah di pinggir kali, rumahnya walaupun baca ayat kursi. Ya. Jadi ini tadi pagi Suling itu punya inisiatif untuk membantu orang-orang yang ada di pinggir kali yang kebanjiran. Ya, ternyata mereka sudah enjoy dengan banjir itu. Ketika ada kabar, berita, awas, hati-hati ada kiriman. Gitu. Dia tinggal menaikkan pakaian apa ke lantai 2. Dia dengan tenangnya, nanti toh ada yang bantu kalau banjir. Ini image mereka itu sudah seperti itu. Nah, kita mau bilang apa? Mau didiemin, ngelihat, kasihan, ya kan? Jadi empati kita ya semampunya dibantu. Maka edaran pada masjid-masjid supaya bisa membantu digabungkan, sudah dibelikan, ditalangin dulu, tinggal kitanya membantu. Nah, bagaimana dengan doa ini? Tentu saja ketika kena musibah atau kena masalah karena sudah bersandar kepada Allah, maka resikonya itu kecil. Misalnya kebanjiran, kerugiannya kecil dibandingkan yang tidak berdoa, gitu. Kebakaran, tetangganya kebakaran, dia enggak. Ataupun kerugiannya kecil, setidak-tidaknya cepat ada gantinya. Inilah ayat kursi, amalkan kita, baca sebelum tidur. Orang bawa duit banyak, baca ini juga tenang. Hanya pasrah kepada Allah, ya Allah dijaga nih. Saya ingat bahwa dulu itu $40.000 satu tas saya itu. Zaman dulu belum bisa transfer langsung ke Mekah. Aku bayar hotel di sana, itu duitnya cash. Di bandara diperiksa, ditanya saya, ini duit untuk apa sebanyak ini gitu. Ana mudir, saya adalah tour leader, saya bawa jamaah, ini untuk bayar catering, bayar hotel dan lain sebagainya. Lolos. Kalau jawabannya nggak tegas salah ya disita Pak, disita. Bawa rokok kebanyakan disita. Tapi kalau paling-paling 2 slop gitu, ya untuk apa ini? Untuk saudara saya di sana, padahal mau dijual. Saudara Muslim ya dijual, aman. Ya. Dulu
koper ini 2 slop, koper sana 2 slop, sana 2 slop, ya, lama-lama ya sampai 20 slop. Akhirnya ditandain, Ustadz nih mau bimbing apa mau jual rokok nih? Kalau mau jualan ya, karena untungnya itu 200%, bukan 100%, 200% itu rokok itu. Kemudian orang yang mengamalkan ayat kursi ada ketenangan dalam jiwanya, ketenangan dalam hatinya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wal ardi man dzalladzi yashfa'u ini terus sampai akhir. Ya. Sampai akhir. Ini sudah hafal semuanya, biasa buat wirid kita, selalu diamalkan. Insyaallah ya, ditambah lagi dengan bacaan Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 3 kali. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan pahalanya khatam 1 Quran. Ini adalah diberikan oleh Rasul kepada putrinya yaitu Fatimah, berpesan, "Hai Fatimah, jangan kau tidur sebelum menghatamkan Quran." Nabi gimana? Begitu banyak 30 juz. Masa belum boleh tidur kalau belum menghatamkan Quran? Kasih tahu sama Rasul, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya atau nilainya sama dengan menghatamkan Quran dalam kondisi yang seperti itu. Maka Qul huwallahu ahad dibaca. Tambah lagi Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas untuk terhindar dari makhluk-makhluk halus. Dibaca lagi doa yang biasa sebelum tidur. Doa sebelum tidur bacanya jangan Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Makan itu. Ya, doa sebelum tidur. Ditambah lagi satu hal yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi Abu Zamzam, dia selalu memaafkan kepada orang yang menfitnah, orang yang menghina, orang yang membuat salah, orang yang mencaci maki, dimaafkan semuanya. Ini yang berat, Pak. Mau tidur, ya Allah, aku tadi dihina sama orang, tapi saya maafkan. Ya Allah, tadi saya difitnah sama orang, maafkan. Dan didoakan, mendoakan, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan petunjuk. Tetangga ribut, bang, masalah apalah gitu. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan mereka diberikan petunjuk ya Allah, sehingga luluh hatinya dan menjadi orang yang baik. Setiap mau tidur mikirin itu. Apa yang tadi saya lakukan hari ini ya Allah, mudah-mudahan tidak menyakiti hati orang. Nah, ini kerjaannya Abu Zamzam. Maka oleh Rasulullah dikatakan, nanti sebentar lagi akan ada ahli surga lewat depan sini. Ternyata Abu Zamzam padahal dia adalah penggembala kambing yang setiap harinya menggembala kambing dengan keikhlasannya. Setiap malam paling sholat tahajud hanya 2 rakaat, habis itu doa dan mau tidur. Itu seperti itu, memaafkan semua kesalahan orang, mendoakan kepada orang-orang yang menyakiti malah justru ya. Kemudian pokoknya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, dari situlah menjadi ahli surga. Kalau kita dihina orang, difitnah orang, nggak bisa tidur, kurang ajar banget itu ya Allah. Pokoknya pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Ini kita begitu tuh. Pokoknya awas kapan dia lengah, gue balas deh. Ya, ini bedanya begitu. Nah ini yang sifat-sifat seperti itu dihilangkan. Ayo kita ganti dengan pemaaf. Makanya wasari'u ila mafirati mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadzibina al ghaidha wal afina 'anil nas. Orang-orang yang berinfak pada saat kesulitan pun berinfak, kapan saja dia banyak duit dia berinfak, sedikit duit juga berinfak, dalam kondisi terjepit pun dia berinfak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibina al ghaidha. Orang yang
lapang dada, yang mudah memaafkan, wal afina anin nas, dan memaafkan kepada seluruh manusia. Itu disiapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sampai di mana untuk fikihnya? Kemarin Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubri, ini tambahan ya, doa tambahan. Jadi dalam tahiyat akhir, tasyahud akhir, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak. Silakan aja. Ya. Kemudian innaka hamidum majid. Nah, ini kan sampai itu kan? Jadi wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Nah, sampai situ. Kalau mau ada tambahannya, ini tambahannya. Nah, ini di sini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon perlindungan kepadamu tentang siksa kubur. Min adzabil qabri wa min adzabin nar, dan siksa neraka. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan fitnahnya dajjal. Dajjal akan muncul, ya, akan menfitnah, dia membuat orang yang muslim jadi murtad gara-gara dajjal. Ciri-cirinya adalah bermata satu dan jahat. Dajjal tidak akan masuk Mekah dan Madinah. Ya, tidak akan masuk Mekah dan Madinah. Jadi kita juga mohon dari fitnahnya si Dajjal ini. Ada yang mentafsirkan bahwa Dajjal itu ya sekarang pun sudah ada orang-orang yang sifatnya seperti Dajjal itu. Nyebar hoax, ya, menfitnah sesamanya, sama muslim difitnah, sesama ustadz difitnah. Ini sifat-sifat Dajjal. Ya. Artinya itu matanya satu, itu artinya itu memandang orang sebelah mata. Ya, nggak jujur, dia nggak bisa hatinya orang lain senang, itu nggak bisa. Itu sifat-sifat daripada Dajjal. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta faghfirli maghfiratan min indika. Kebanyakan kepanjangan. Cukup sampai di innaka hamidum majid. Kalau mau ditambahin ini aja. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum. Ke kanan. Assalamualaikum. Ada tambahannya doanya. Assalamualaikum. Ya. Allahumma nas'aluka assalamualaikum. Allahumma inna as'aluka najata minan nari wal afa indal hisab. Assalamualaikum ke kiri. Nah, itu diambilkannya dari yang lain. Konteks hadisnya tidak ada, tidak selengkap itu, diambilkan dari hadis-hadis yang lain. Aqulu assalamualaikum warahmatullahi yaminan, ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak pakai wabarakatuh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sebatas apa? Jangan sampai dada kita itu melenceng dari arah kiblat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini namanya dada kita itu sudah berpaling dari arah kiblat. Jadi cukup kepalanya saja. Assalamualaikum. Tetap posisi dada ke arah kiblat. Assalamualaikum. Gitu. Tapi kalau sudah berlebihan, assalamualaikum. Nah, ini namanya sudah berpaling dadanya ini. Ya. Batasnya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Salam yang kemana? Salam yang ke kanan. Wajibnya itu. Jadi assalamualaikum. Ke kanan, assalamualaikum.
Ini sudah selesai sholat, menyempurnakannya ke kiri, assalamualaikum. Andaikan assalamualaikum ke kanan, kemudian dut, batal, sudah sah sholatnya. Tapi jangan diterusin ke kiri, sudah dut, assalamualaikum ya, makruh ya. Yang ke kiri jadi makruh itu. Jadi udah selesai sholatnya. Ke kanan itu wajibnya, ke kiri itu sunnah. Ya. Jadi kanan. Saking nahan kebelet gitu, ya kebelet begitu assalamualaikum nggak kuat, cuit itu ya udah selesai sholatnya udah sah. Ya. Itu batasannya adalah salam yang ke kanan. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait. Nah, ini wa qini syarra ma qadait ya. Di dalam hadisnya ada yang tidak ada. Makanya dibahas kalau hadis yang Bukhari Muslim itu tidak di situ, tapi di hadis lain ternyata ada. Dilengkapilah, ahli sunnah wal jamaah melengkapi semuanya. Doa kunut adalah sunnah mu'akkadah atau sunnah ab'ad. Ab'ad itu artinya dari kata ba'dun, ab'ad itu setengah wajib. Imam Syafi'i mewajibkan pakai doa kunut. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Maliki. Imam Maliki nggak pakai, Imam Syafi'i pakai. Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Dia pakai itu Imam Bukhari. Tapi giliran yang pakainya Imam hadisnya menggunakan hadisnya Imam Bukhari, tetapi tidak mengikuti Imam Bukharinya pakai kunut, mengikuti Imam Maliknya. Itu. Anda percaya dengan hadis Bukhari Muslim? Bukhari Muslim, ya percaya. Imam Bukhari itu baca kunut. Dan dia muridnya Imam Syafi'i. Tapi yang Anda pakai adalah mazhabnya Imam Maliki yang nggak pakai gitu. Gimana kalau begitu? Ya itulah masing-masing ada dalilnya, nggak usah saling menyalahkan, nggak usah ngaku paling benar. Kalau ngaku paling benar itu malah jadi repot. Ya. Fanatik tidak boleh fanatik buta. Ya. Kita harus mencari guru perbandingan, kemudian mencari yang mantap buat kita, dasarnya ada, begitu. Doa kunut, Rasulullah itu menggunakan kunut nazilah. Kunut di mana saat ada musibah, ada malapetaka, ada mara bahaya, Rasul menganjurkan kunut nazilah. Seperti kemarin ada wabah pandemi, supaya ada kunut nazilah ya, setiap Jumat pada doa kunut ya. Itu anjuran Rasul, kunut nazilah. Nah, nazilah itu karena ada para bahaya, karena ada banyaknya maksiat. Di zaman dulu maksiat dengan sekarang banyak sekarang. Maka Imam Syafi'i berpendapat itu kan ijtihadnya begini. Kita ini di zaman akhir itu akan lebih banyak sekali malapetaka, akan lebih banyak sekali maksiat, maka wajib kunutnya. Selalu tiap hari harus baca kunut. Kenapa? Terlalu banyak maksiat dan dosa-dosanya. Kalau dulu mungkin sedikit dibacanya itu setiap ada malapetaka, ada malabahaya. Dan sekarang ini kita keluar aja sudah maksiat. Ya, coba banyak sekali. Di masjid itu tapi keluar sudah ada maksiat. Banyak. Ke sono gedung film. Ke sini banyak orang yang memamerkan auratnya. Ya Allah. Nah itu maka untuk menjaga-jaga seperti itu selalu dibaca setiap salat subuh. Di Madinah, di Mekah sekarang dengan adanya pangeran putra daripada Raja Salman sudah banyak perubahan. Jadi mereka sudah menyatakan bahwa paham Wahabi ini
ada baiknya dan ada kurang baiknya. Ada kurang baiknya diantaranya adalah kaum wanita merasa dimarginalkan, tidak boleh bebas. Sekarang mulai bebas, perempuan bekerja. Di bandara itu sudah banyak polisi-polisi perempuan. Sudah boleh nyupir mobil. Tadinya nggak boleh, sekarang sudah boleh mobil. Ya, makanya waktu itu istrinya Pak Jokowi, istri presiden, bisa masuk ke Raudhoh karena pangeran ini. Ya, pengaruh pangeran. Nah, itu kaget semua itu orang Mekah. Kok bisa masuk ke Raudhoh? Bahkan masuk ke sekitar makam Rasulullah ketika ziarah. Jokowi diberi kesempatan untuk masuk ke makam Rasulullah bersama istrinya, bersama keluarganya. Yang itu belum pernah dilakukan dari dulu-dulu. Nggak pernah dilakukan. Ya. Kalau laki-laki boleh, tapi perempuan nggak boleh. Jadi ada beberapa hal yang sekarang itu sudah dicoret, dihapus untuk tidak dilakukan. Tapi pelan-pelan, lama-lama nanti Makkah Madinah tidak mutlak menggunakan yaitu madhab Maliki maupun Hanafi yang mengikuti Abdul Wahab atau Wahabi. Berikutnya yaitu zakat. Ma makna zakat? Manau ita'u miqdarin minal mali. Ini kemarin ya baru dibahas. Zakat itu artinya adalah memberikan sebagian dari harta lil fuqara'i untuk fakir, wal masakini dan miskin-miskin. Masakini bahasa Indonesia itu masa sekarang ya. Tapi bahasa Arabnya masakin itu miskin-miskin. Asal kata miskin berjamaknya masakini. Ya, jangan ini masakini Arab apa Indonesia nih? Kalau masakininya Indonesia bagus, milenial masakini. Tapi bahasa Arab masakini itu miskin-miskin. Nah, bahasa miskin di Arab dengan di sini ada berbeda. Miskin yang dimaksud bukan miskin harta. Jamaah haji di sana mau beli HP misalnya, harganya 3 juta, ditawar 2 juta. Indonesia miskin. Marah. Oh, di Indonesia dia orang kaya, dibilang miskin, itu marah. Belum paham. Yang dimaksud miskin Arab adalah kurang pengalaman. Ya. Pokoknya miskin itu kan kurang. Jadi kurang, Anda Indonesia miskin, Indonesia kurang pengalaman gitu loh. Indonesia kurang tidak mengerti dengan harga barang. Ya. Indonesia miskin. Apaan loh miskin kurang aja. Marah-marah. Maksudnya itu bukan miskin harta. Tapi kalau di kita ini dianggap miskin itu kan image-nya adalah orang susah. Ya, tidak punya harta itu miskin. Di sana adalah miskin pengalaman pun dibilang miskin. Alaman tajibuz zakat, untuk siapa atau kepada siapa zakat itu diwajibkan? Alat tujaril. Nah, alat tujar. Pertama, zakat itu diwajibkan kepada tujar. Tujar itu pedagang-pedagang nih, Pak Warto nih. Alat tujari. Ini bisnis. Tujaril muslimin. Kalau bukan muslimin ya nggak wajib ya. Tujaril muslimin. Wa ahniyaihim. Yang kedua ahniya, orang-orang kaya. Ahniyaihim. Fisanati marrotan. Jadi ini hanya setahun sekali. Fisanati. Marrotan. Setahun sekali. Haul. Tanggal 1 Januari. Punya modal sekian-sekian. Maka 1 Januari berikutnya adalah wajib zakat.
Ramadan awal tahun sekian kita mulai punya dagang atau mungkin punya modal, maka tahun depan di Ramadan awal misalnya sekian. Kalau itu sudah ada yaitu nisab. Nah, ini nisab ini batas wajib mengeluarkan zakat. Batas wajib mengeluarkan zakat. Kalau belum ada satu nisab, nggak wajib mengeluarkan zakat. Berapa nisabnya itu? Kurang lebih seharga 96 gram emas. Murni 24 karat, bukan yang emas sekarat. Kalau emas sekarat itu emas mau meninggal. Emas 24 karat, 96 gram, dijual, kalau sekarang harganya berapa emas ini? Yang 24 karat, 900. Katakanlah 1 juta ya. 1 juta berarti 96 juta. 100 juta lah itu misalnya, itu nisabnya itu. Nah ini, punya emas 96 gram. 1 tahun, maka tahun berikutnya wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%, 2,5%, 2,5%. Sedikit, nggak banyak. 100 juta, 2,5%-nya berapa? 2.500.000 kali. Iya. 2,5%-nya 100 juta. 25 juta. Enggak. Hah? Kalau 12 seperempat ya dong. Ini 2,5%-nya. 12,5 kali ya. Dari 100. 2.500.000 ya. Cuma 2.500.000 zakatnya setahun. Yang emasnya banyak. Istrinya. Kan 100 gram itu beratnya 1 ons. 1 gram 100 on. 1 gram 1 on. Tahun 2022, 2021 sudah ada 1 ons. 2022 wajib keluarkan zakatnya 2,5 juta. Ya. Ini emas nih, emas. Ahniya ihim. Tujar juga begitu. Modal dagang katakanlah pertama 10 juta. Kemudian modal 50 juta. Tahun berikutnya ternyata sudah 150. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau belum 150 belum wajib, tenang aja. Nggak usah risau gitu. Kalau timbang paling-paling tukang bakso apa ya nggak wajib zakat itu. Belum wajib zakat, belum ada 1 nisab. Belum ada 1 nisab. Ya kalau lupa harus itu wajib itu, makanya perlu disampaikan. Iya, kadang-kadang mereka kesan saya sudah infak, beda. Infak itu lain dengan zakat. Zakat ada ketentuannya. Kalau infak bebas berapa saja, kapan saja, itu infak. Tapi kalau zakat waktunya setahun sekali. Setahun sekali. Pedagang juga begitu, orang kaya juga begitu. Ini barang-barang yang boleh dikatakan itu produktif. Produktif. Punya rumah tapi harganya 1 miliar di tempat tinggal. Nggak wajib zakat, Pak. Rumah 1 miliar harganya. Tapi buat tempat tinggal nggak wajib zakat. Punya mobil Fortuner. Ya. Buat kerja, tiap hari kerja berangkat pulang, nggak wajib zakat. Yang diwajib zakatin adalah gajinya. Gitu. Yang dizakatin gajinya sebulan berapa?
Kalau mobilnya nggak diwajib zakat enggak, tapi sebagai pegawai negeri atau sebagai pegawai gajinya dalam 1 tahun ada nggak 100 juta? Nah, kalau ada wajib keluarkan zakatnya. Ya, kalau gajinya nggak ada setahun nggak ada 100 juta, ya tenang aja, nggak kewajiban zakat. Paling-paling ya untuk sedekah aja, infak. Tapi punya kontrakan, yang kontrakan itu banyak hasilnya dalam 1 tahun bisa lebih dari 100 juta, wajib zakat. Kontrakan nih 100 pintu, satu pintunya sekian juta, itu setiap tahun wajib keluarkan zakat. Itu produktif. Punya angkot, wajib zakat. Kalau sudah ada 100 tahun, 100 juta setahunnya. Setelah bersih untuk misalnya yang namanya mobil kan ada kerusakan ya, ada punya bis ada kerusakan. Setelah buat renovasi, buat betulin apa, bersihnya ada 100 juta, wajib keluarkan zakat. Kalau tekor terus punya angkot 3, 4 tapi bobrok, betul lah, kagak ada duit, kagak ada hasilnya, nggak wajib zakat. Mobilnya 10 tapi gampang rusak, dikit-dikit ini rusak. Yang ini jalan, ini rusak, terus muter. Ini muter, hitung-hitung nggak ada 100 juta, nggak wajib zakat itu. Itulah zakat ya. Dan zakat ini di zaman Rasul ditegakkan betul. Sampai-sampai ada orang nggak mau berbayar zakat, disuruh oleh Rasul. Tarik mereka, ini adanya dalil yassiru wala tu'assiru, basiru wala tunaffiru. Mudahkan urusan mereka, jangan dipersulit. Beritakan kabar gembira, jangan ditakut-takutin, jangan diintimidasi. Ada kelompok orang nggak mau bayar zakat, jangan ditakut-takutin, kasih kabar gembira mereka itu. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusannya, jangan dipersulit. Sekarang ini kan kebalik. Kalau masih bisa dipersulit, jangan dipermudah. Nyebelin itu. Bikin KTP, padahal syaratnya mudah. Jangan dipermudah. Kalau masih bisa dipersulit, udah persulit aja. Ya, kenapa? Biar bayarnya keluar duit. Aduh, ini apa urusan apa saja dipersulit? Karena tidak punya konsep Islam gitu. Kalau punya konsep Islam, mudahkan segala urusan orang, jangan dipersulit. Ini yassiru wala tu'assir. Pada zaman menarik zakat, Rasulullah seperti itu. Menyuruh ke Basrah, kamu berangkat ke sana, tapi tolong ya, mudahkan urusannya, jangan kau persulit. Gembirakan mereka, jangan kau takut-takutin. Jangan sekarang, awas loh kalau nggak bayar zakat, ini kan. Nggak bisa. Tapi kalau nggak bayar pajak, ditakut-takutin. Kena denda lagi kalau bayar pajak. Ya, Masya Allah. Pajak juga kalau setiap tahun nggak ada 60 juta, nggak wajib itu, nihil Pak. Iya kan Pak Das? Nggak wajib itu, laporan zakat. Nanti itu yayasan itu setiap bulan laporan. Nah, laporan walaupun 3 bulan sekali, nggak ada hasilnya, nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat. Nggak wajib pajak maksud saya, maaf. Nggak wajib pajak. Sekarang ini ada sistem bayar zakat di tempat yang sudah diresmikan oleh pemerintah, ada bukti nyata, maka itu bisa untuk mengurangi bayar pajak. Saya ulangi, membayar zakat di Basnas misalnya, ya. Basnas kan ada kwitansinya. Basnas itu Badan Amil Zakat yang diresmikan oleh pemerintah, diakui oleh pemerintah. Orang kaya bayar zakat, ada buktinya. Begitu mau bayar pajak, berapa pajaknya? 30 juta. Ini saya sudah bayar zakat 10 juta, tinggal bayar 20 juta. Bisa mengurangi. Ya karena Indonesia itu ada pajak, ada zakat. Orang muslim ada zakatnya, ada pajaknya. Maka ketika sudah bayar zakat, bisa untuk mengurangi bayar pajak. Oke,
Mungkin sampai di sini dulu karena waktunya sudah isa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.